Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD sebagai pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD sebagai pembimbing pertama. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Latihan Rangkaian Gerak Dasar Wusu Menggunakan Musik dan Tidak Menggunakan Musik pada Bela Diri Wusu Nagamas Atlet di Sasana Al-Kausar Bandar Lampung tahun 2020. Latar belakang, Wusu di Indonesia kini mendapat perhatian yang istimewa dari masyarakat. Wusu yang dikenal di Indonesia sebelumnya dikenal dengan Kung Tao dan di dunia dikenal dengan Kung Fu, merupakan seni bela diri yang memiliki sejarah ribuan tahun dan merupakan warisan budaya Cina yang sangat berharga. Dari hasil observasi peneliti, di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung ditemukan permasalahan, yaitu hasil gerakan jurus atlet belum optimal, kurangnya minat atlet pada jurus, banyak atlet yang ditemukan kurang antusias dalam berlatih, banyak atlet yang melakukan gerakan jurus dengan tidak maksimal, dan banyak atlet yang tidak menuruti instruksi dari pelatih. Identifikasi masalah, kurangnya minat atlet pada gerakan jurus, masih banyak atlet yang kurang antusias dalam berlatih, masih banyak atlet yang tidak menuruti instruksi dari pelatih. Rumusan masalah, seberapa besar efektivitas yang menggunakan musik pada hasil rangkaian gerak dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung? Seberapa besar efektivitas yang tidak menggunakan musik pada hasil rangkaian gerak dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung? Manakah yang memberi efektivitas lebih besar antara menggunakan musik dan tidak menggunakan musik pada hasil rangkaian gerakan dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung? Batasan masalah. Dari banyaknya masalah yang muncul, perlu adanya pembatasan masalah karena mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan peneliti. Adapun pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut yaitu efektivitas latihan rangkaian gerak dasar menggunakan musik dan tidak menggunakan musik pada bela diri Wusu Nagamas Atlet di Sasana Al-Kausar Bandar Lampung tahun 2020. Tujuan penelitian, mengetahui efektivitas yang menggunakan musik pada hasil rangkaian gerak dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung, mengetahui efektivitas yang tidak menggunakan musik pada hasil rangkaian gerak dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung, mengetahui efektivitas manakah yang lebih besar antara menggunakan musik dan tidak menggunakan musik pada hasil rangkaian gerak dasar di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung. Manfaat penelitian. Penelitian selanjutnya dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Atlet. Penelitian ini diharapkan agar atlet dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan rangkaian gerak dasar atlet di Sasana Wusu Nagamas Al-Kausar Lampung. Program studi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang olahraga wusu. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Ruang lingkup penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lapangan SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Subjek penelitiannya adalah atlet wusu di Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. Objek penelitiannya adalah rangkaian gerak dasar atlet wusu di Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. Tinjauan pustaka. Pengertian olahraga. Definisi olahraga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 menyebutkan bahwa olahraga yakni segala kegiatan yang sistematis mendorong, mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga merupakan bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang dilakukan secara dengan sengaja dalam memperoleh kesenangan dan prestasi optimal. Manfaat olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja, mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi. Berkurangnya risiko untuk mendapatkan penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemampuan gerak akan lebih baik melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam kebugaran jasmani dan cabang-cabang olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani. Membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga. Mendapatkan harga diri, seseorang yang melakukan olahraga akan berpeluang mendapatkan harga diri. Mendapatkan kegembiraan, melalui kegiatan olahraga seperti senam secara massal yang diiringi musik, seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain. Dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan baik emosional maupun mental. Manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial. Membina kerjasama.
Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya kegiatan senam. Belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga secara bersama-sama, orang banyak tidak menutupi kemungkinan seseorang akan bergaul dengan orang lain. Meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Minat. Menurut Effendi, minat adalah kecenderungan yang timbul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-campuran perasaan, harapan, pendidikan, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Andi Mapia. Kartono juga mendefinisikan minat sebagai suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terakhir dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungan. Menurut Crow dalam Abrar, minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan maupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Menurut Ras, Ramin, dan Simon dalam Mulyati, menyatakan bahwa dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu, adanya ketertarikan terhadap objek tertentu, adanya aktivitas objek tertentu, adanya kecenderungan-kecenderungan berusaha lebih aktif, objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan, kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu. Jenis-jenis minat. Karl Safran dalam Sukardi mengklasifikasi minat menjadi 4 jenis, yaitu express interest, minat yang diekspresikan melalui verbal yang menunjukkan apakah seorang itu menyukai dan tidak menyukai suatu objek atau aktivitas. Manifest interest, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada sesuatu kegiatan tertentu. Tacit interest, minat yang disimpulkan dari keikutsertaan individu pada suatu kegiatan tersebut. Inventory interest, minat yang diungkapkan melalui inventory minat atau daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan pernyataan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Surya adalah sebagai berikut. Faktor yang bersumber pada individu itu sendiri, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Jika tujuannya belajar sudah jelas, maka individu cenderung menaruh minat terhadap belajar. Bermanfaat atau tidaknya sesuatu yang dipelajari bagi individu. Apabila pelajaran kurang dirasakan bermanfaat bagi perkembangan dirinya, individu cenderung menghindar. Suasana lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap minat individu. Suasana lingkungan belajar di sini termasuk iklim sekolah, iklim belajar, suasana tempat, dan fasilitas yang semuanya menimbulkan seseorang betah dan tertuju perhatiannya kepada kegiatan belajar mengajar. Faktor-faktor bersumber dari lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Perhatian utama individu dicurahkan kepada kegiatan-kegiatan di luar tempat belajar. Menurut Slameto, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu faktor intern, faktor jasmania seperti kesehatan, dan faktor psikologi seperti perhatian dan tertarik. Faktor ekstern, faktor keluarga seperti cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, dan faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa. Teori belajar motorik. Seni dalam Lutan, belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku gerak. Ada 3 tahapan dalam belajar motorik. Yang pertama, tahap kognitif. Pada tahap ini, guru setiap akan memulai pengajaran suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. Tahap asosiatif. Pada tahap asosiatif, anak sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian secara keseluruhan. Tahap otonom. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya adalah bahwa anak mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat bersamaan ia harus melakukan aktivitas lainnya. Wushu. Menurut Sugiarto, dalam bahasa Cina, wushu berarti seni perkasa atau seni perang. Melalui penyempurnaan yang terus-menerus, wushu terbentuk sebagai seni latihan kesehatan, latihan bela diri praktis, maupun sarana pendisiplinan diri. Sarana dan prasarana wushu taulu, kompetensi akan diadakan di area yang ditunjuk oleh IWUF. Pertunjukan individu harus dilakukan di atas karpet yang berukuran 14 meter x 8 meter, dikelilingi oleh area aman selebar 2 meter, tepi karpet harus ditandai dengan garis putih selebar 5 cm. Pakaian untuk jurus Nancuan dan pakaian untuk jurus Cancuan. Kostum Nancuan dan Cangkuan memiliki perbedaan yang mencolok. Pada Nancuan, kostum yang dikenakan memiliki model baju tangan tanpa lengan.
Jadi memperlihatkan otot-otot lengan atlet yang mempergerakkan jurus Nanchuan. Berikut adalah alat-alat wushu. Alat senjata Daosu, alat senjata Toya, sepatu Budo Saga, dan sepatu Feiyu. Nomor yang dipertandingkan. Nomor tangan kosong meliputi Changquan. Bentuk jurusnya terlihat gagah dengan langkah kaki yang cermat dan mantap. Gerakan tangannya bertenaga sekaligus menampilkan kegesitan badan. Nanchuan dicirikan oleh pukulannya yang pendek-pendek tetapi memperlihatkan penggunaan tenang sehingga otot-otot pelakunya akan lebih kentara. Pukulan terkadang dilakukan dengan kepalan atau telapak tangan yang disertai dengan teriakan. Tai Chi Chuan, lambat dan anggun. Gerakan dalam Tai Chi Chuan, kombinasi ini secara umum dimainkan dengan lambat yang disesuaikan dengan irama nafas yang memperagakan ketika dimainkan. Nama senjata pendek meliputi Daoshu atau golok tunggal. Gerakannya lincah dan hidup dengan karakteristik belit-belitan melingkar, menyelimuti kepala, menebas dan memotong. Dalam jurus golok, penggunaan tenaga pinggang dapat membantu kekuatan jalannya golok. Nandao, golok selatan juga memiliki gerakan yang galak, hentakan, dan keras disertai dengan suara teriakan. Jianshu, pedang digunakan untuk menyerang dan membela diri. Pada umumnya, serangan ditunjukkan ke tubuh atau pergelangan tangan lawan. Setiap gerakan pembelaan disertai dengan serangan. Tai Chi Jian, gerakan Tai Chi Jian tentunya mengadopsi gerakan-gerakan di mana di dalamnya terdapat gerakan memotong, menebas, dan menusuk. Nama senjata panjang meliputi Gunsu. Dalam Toya yang dibakukan, penekanan gerakan diberikan kepada karakteristik memotong, sabetan menusuk, mendorong, pukulan sontekan dari bawah ke atas, dan pukulan dari atas ke bawah. Nanggun, ukuran Toya Nanggun umumnya lebih pendek daripada Gunsu dan sedikit agak besar. Karena Toya ini beraliran selatan, maka gerakannya patah-patah tetapi keras bertenaga. Kiansu, selain untuk menyerang, tombak juga bisa dijadikan menangkis, membanting, membambat, menekan, dan menerobos. Berikut adalah keterampilan wushu. Sugiyato, wushu memiliki banyak gerakan yang dipelajari. Terdapat banyak kategori, aliran, dan gaya wushu. Gerakan yang diajari pada setiap aliran juga berbeda satu sama lain. Berikut adalah bentuk tangan. Sising, di sini ada 3 bentuk tangan, yaitu kepalan, telapak, dan kaitan. Lalu ada kuda-kuda, busing, kuda-kuda busur gongbu, kuda-kuda gaya menunggang kuda mabu. Kuda-kuda pubu, kuda-kuda langkah ringan subu, kuda-kuda duduk shifu, kuda-kuda duduk dari kaki bersilang zopang. Kuda-kuda te, dingbu, kuda-kuda kaki bersilang cabu. Tendangan titui, tendangan ke arah depan zek titu. Tendangan menyilang shi titu. Tendangan samping se titui, ayunan kaki arah luar wai baitu. Ayunan kaki ke arah dalam li heti, tembakan kaki tanti, tendangan samping cechuaiti, tendangan menepuk dari depan tan pai chao. Sapuan kaki sauto. Papuan kaki bagian depan kian sato, sapuan kaki bagian belakang husato. Loncatan dan berbalik badan kiao yu feng teng. Berputar di udara ce kung fang. Menendang di udara teng kofi jiao. Keseimbangan ping heng. Keseimbangan mengangkat lutut si ping heng. Keseimbangan walet yan she ping heng. Keseimbangan memandang bulan wang yu ping heng. Keseimbangan kaki mengait kotu ping heng. Lompatan dan jatuhan. Melompat, memutar tubuh, dan jatuh dengan kaki bersilang. Kiao ki jiwasang pantu die. Penelitian yang relevan. Dea Wulantika Utami 2013 pengaruh pembelajaran aktivitas ritmik dengan menggunakan musik dan tidak menggunakan musik terhadap koordinasi gerak berirama di SMK Negeri 1 Bandung. Cahyani Dian Fatina 2015 pengaruh latihan menggunakan pemberat kaki terhadap kemampuan tendangan dolo cagi atlet putra taekwondo. Kerangka pemikiran. Dalam meningkatkan keterampilan rangkaian gerak dasar atlet dalam rangkaian gerak dasar wushu, seorang pelatih harus bisa mengemas materi latihan yang semenarik mungkin dan dapat membuat atlet senang dalam berlatih, serta memberikan atlet kemudahan dalam melakukannya. Oleh karena itulah mengapa profesionalisme atau potensi pengajar dari seorang pelatih sangat diperlukan, agar latihan dapat berlangsung dan tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, untuk memaksimalkan rangkaian gerakan dasar atlet, digunakan media latihan yang dapat meningkatkan gerakan yang sesuai dengan standar, dengan menggunakan musik
Atlet akan bersemangat dan mereka senang ketika berlatih gerakan dasar. Berikut adalah konsep dari kerangka pemikiran. Menggunakan musik adalah X1, tidak menggunakan musik X2, rangkaian gerak dasar adalah Y. Hipotesis. Menurut Adikunto, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian. Sampai terbukti melalui data yang terkumpul, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 adalah efektivitas menggunakan musik terhadap rangkaian gerak dasar pada atlet wusu di Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. H0. Tidak ada efektivitas menggunakan musik terhadap rangkaian gerak pada dasar atlet wusu di Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. H2 adalah efektivitas tidak menggunakan musik kemampuan rangkaian gerak dasar pada atlet wusu di Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. H0. Tidak ada efektivitas menggunakan musik kemampuan rangkaian gerak dasar pada atlet wusu Al-Kausar Lampung. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah eksperimen murni. True experimental. Menurut Nana, dalam Iwan, eksperimen murni merupakan eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen. Populasi dan sampel. Populasi. Suharsimi Arikunto. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik. Kesimpulannya, populasi dalam penelitian ini adalah atlet Sasana Wusu Al-Kausar Lampung sebanyak 20 siswa. Sampel. Dalam suatu proses penelitian tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya, jika subjek dalam jumlah besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Penelitian ini sampel yang digunakan adalah atlet wusu Sasana Wusu Al-Kausar Lampung. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Total keseluruhan jumlah atlet wusu Sasana Wusu Al-Kausar Lampung sebanyak 20 siswa, maka penelitian ini menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel. Variabel penelitian. Menurut Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah objek atau gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain, dilambangkan dengan X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah menggunakan musik X1, tidak menggunakan musik X2. Variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya tergantung atau terikat dengan hal-hal lain yang mempengaruhi, dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil rangkaian gerak dasar Y. Definisi operasional variabel. Menggunakan musik adalah keadaan seseorang yang sedang mendengar musik, baik itu secara dengan nada keras atau pelan, dengan genre musik yang halus atau cepat untuk membangkitkan gairah, perasaan yang lebih baik saat beraktivitas maupun tidak. Tidak menggunakan musik adalah keadaan seseorang yang tidak mendengarkan musik, baik itu dengan nada keras atau pelan, dengan genre musik yang halus atau cepat, baik saat beraktivitas maupun tidak. Rangkaian gerak dasar adalah rangkaian yang terdiri dari gerak-gerak dasar yang digabung menjadi rangkaian gerak dasar. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain post-test only control design, yaitu dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X berupa latihan menggunakan musik saat latihan. Sedangkan kelompok kedua yang tidak diberikan perlakuan disebut kelompok kontrol. Berikut adalah desain penelitiannya. PGL-AW, tes awal, penilaian gerak dan lagu kelompok eksperimen. PGL akhir, tes akhir penelitian gerak dan lagu kelompok eksperimen. PGL-AW, tes awal penilaian gerak dan lagu kelompok kontrol. PGL-AK, tes akhir penilaian gerak dan lagu kelompok kontrol. X, latihan gerak menggunakan musik, strip, non-perilaku. Instrumen penilaian.
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Pretest digunakan untuk mengatur kemampuan awal tes, pelaksanaan latihan rangkaian gerak dasar dengan menggunakan musik dan tidak menggunakan musik. Hasil pretest akan digunakan untuk mengukur kemampuan awal tes antar kelompok rangkaian gerak dasar dengan menggunakan musik dan kelompok rangkaian gerak dasar tidak menggunakan musik pada rangkaian gerak dasar rusuh. Post-test digunakan untuk mengukur kemampuan dan membandingkan peningkatan keterampilan rangkaian gerak dasar pada kelompok penelitian sesudah pelaksanaan latihan dengan menggunakan musik pada latihan rangkaian gerak dasar dan tidak menggunakan musik pada latihan rangkaian gerak dasar tes yang dilakukan pada pretest. Tes keterampilan rangkaian gerak dasar rusuh. Adapun indikator penilaian keterampilan gerak pada rangkaian gerak dasar rusuh, maka instrumen yang diterapkan untuk tes awal dan tes akhir menggunakan instrumen menurut mana? Dengan indikator penilaian adalah sebagai berikut. Pola gerak sesuai dengan ketentuan gerak, sesuai dengan keterangan, sesuai dengan ketentuan arah, sesuai dengan ketentuan waktu. Pola gerak sesuai dengan ketentuan gerak, sesuai dengan ketentuan ruang, sesuai dengan ketentuan arah, sesuai dengan ketentuan waktu. Irama jika sesuai dengan irama ketukan, jika sesuai dengan tempo irama, jika sesuai dengan karakter musik, jika konsisten pada irama. Fleksibilitas, kelentukan, keseimbangan, seni gerak, estetika atau keindahan. Kontinuitas, kesinambungan gerak, keserasian kesinambungan gerak dengan irama atau ketukan, penjiwaan, dan penghayatan. Kriteria penilaian. Nilai 2 jika muncul 1 indikator, nilai 3 jika muncul 2 indikator, nilai 4 jika muncul 3 indikator, nilai 5 jika muncul 4 indikator. Berikut adalah instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto, dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu penelitian mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Analisis data. Menurut Sugiono, dalam suatu penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik meliputi statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval, rasio jumlah sampel besar, serta berlandaskan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Jumlah sampel kecil dan tidak harus berdistribusi normal. Data yang dinilai adalah variabel bebas menggunakan musik X1 dan tidak menggunakan musik X2, serta variabel terikat yaitu keterampilan rangkaian gerak dasar. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi atau tidak dari distribusi normal. Langkah sebelumnya melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas yaitu menggunakan uji Lillier-Force. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pengamatan X1, X2, seterusnya sampai dengan Xn dijadikan bilangan baku, Z1, Z2 sama dengan Zn dengan menggunakan rumus Zi sama dengan X1, Xi min X bar per S. X bar dan S masing-masing merupakan rata dan simpangan baku sampel. Untuk tiap bilangan baku ini akan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian hitung peluang Fzi sama dengan Pz kurang lebih Zi, selanjutnya hitung proporsi Z1, Z2 sampai dengan Zn yang lebih atau sama dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S, Zi, maka sama dengan S, Zi sama dengan banyaknya Z1, Z2 seterusnya sampai dengan Zn yang kurang lebih Zi per N. Hitung selisih F, Zi min S, Zi, kemudian tentukan harga mutlaknya. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar L0. Kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka variabel tersebut berdistribusi normal.
Sedangkan jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka variabel tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Untuk pengujian homogenitas digunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus DK pembilang sama dengan N-1 untuk varian terbesar, DK penyebut N-1 untuk varian terkecil, taraf signifikan 0,05, maka dicari pada tabel F dengan kriteria pengujian jika F hitung lebih besar dari F tabel tidak homogen, F hitung lebih kecil daripada F tabel berarti homogen. Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data tersebut mempunyai varian yang homogen. Tapi sebaliknya bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka kedua kelompok mempunyai varian yang berbeda. Uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas X1, X2 terhadap variabel terikat Y. Menurut Sugiono, bila sampel berkorelasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesuai treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan t-test. Menurut Sugiono, pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat beberapa rumus tes yang digunakan untuk pengujian, dan berikut pedomannya. Bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2 dan varian homogen sigma 1 sama dengan sigma 2, maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated maupun pool varian. Untuk melihat harga t-table digunakan DK sama dengan N1 plus N2 min 2. Bila N1 sama dengan N2, varian homogen sigma 1 sama dengan sigma 2 dapat digunakan rumus t-test pool varian. Bila N1 sama dengan N2, varian tidak homogen, alpha sama dengan alpha dapat digunakan rumus separated varian atau pool varian dengan DK sama dengan N1 min 1 atau N2 min 1. Jadi DK bukan N1 plus N2 min 2. Bila N1 sama dengan N2 dan varian tidak homogen, sigma 1 sama dengan sigma 2. Untuk ini dapat digunakan t-test dengan separated varian harga T sebagai pengganti t-table, dihitung dari selisih harga t-table dengan DK N1 min 1 dan DK N2 min 1 dibagi 2, kemudian ditambahkan dengan harga T yang terkecil. Ketentuannya bila T hitung lebih kecil dari t-table, maka HO diterima dan tolak HA. Berikut rumus t-test yang digunakan. Keterangan X bar 1 sama dengan rata kelompok eksperimen A, X bar 2 rata kelompok eksperimen B, S1 simpangan baku kelompok eksperimen A, S2 sama dengan simpangan baku kelompok eksperimen B, N1 jumlah sampel kelompok eksperimen A, N2 jumlah sampel kelompok eksperimen B. Dan rumus T hitung. Keterangan B. Rata-rata selisih antara post-test, pre-test. SB simpangan baku selisih antara post-test, pre-test. N kuadrat akar dari jumlah sampel kelompok eksperimen. Itu saja yang bisa saya sampaikan di seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.